Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel saya. Dalam video ini saya akan pergi ke Gunung Berawan Hitam dengan teman-teman saya. Sebelumnya saya akan berhenti di sini untuk istirahat sedikit karena perjalanan akan menghabiskan mungkin sekitar 3 jam. Jadi istirahat sedikit ya. Kebanyakan orang-orang atau turis kalau mereka pergi ke Gunung Berawan Hitam seperti saya akan berhenti di sini juga karena tempat ini sangat terkenal dengan es debu durian. Sangat enak teman-teman. Selain es debu durian, tempat ini juga menjual cie teman-teman. Cie kalau di Indonesia seperti kolak atau es campur. Ini es debu durian saya teman-teman. Yang ini adalah singkong rebus dicampur dengan santan dan biji wijen. Sangat enak ini teman-teman. Kalau kita lapar kita makan ini, sangat enak. Saya sangat suka ini, manis gurih. Hidangan ini juga ada beras ketan teman-teman. Kalau yang ini kalau bahasa Vietnam itu chè khoai môn, talas, bubur talas seperti itu. Tapi kini kita akan makan talas embuk, ada juga beras ketan dan santan juga. Waktu saya di sini juga waktu tahun Imlek teman-teman. Jadi tempat ini sangat ramai kalau pada tahun Imlek. Kalian bisa lihat tempat parkirnya sangat besar dan mereka juga ada tempat untuk sepeda motor dan tempat untuk mobil juga. Sebenarnya di Vietnam Selatan punya dua tempat yang sakral. Tempat pertama adalah tempat saya sedang berkunjung. Tempat yang kedua itu terletak di Delta Mekong. Tempat itu sangat terkenal dengan permohonan kelancaran bisnis. Tempat ini ada tiket masuknya. Kalian harus membayar 10.000. Di luar kita juga bisa membeli tiket kereta gantung. Saya sedang berjalan kaki ke pintu tiket untuk check-in teman-teman. Harap diperhatikan bahwa kita akan banyak berjalan kaki ya. Saya pikir mungkin kita berjalan kaki 1 km sebelum kita masuk kereta gantung ya. Sebenarnya kita juga ada jalan untuk berjalan kaki atau naik ke atas. Tapi kebanyakan orang suka naik kereta gantung dulu yang kembali perjalanan kembali ke kaki gunung itu kita akan berjalan kaki ya. Itu lebih aman, lebih nyaman juga. Di dalam stasiun kereta gantung juga ada loket menjual tiket kereta gantung teman-teman. Kalian juga bisa membeli tiketnya secara online. Ini harganya. Kita harus membeli tiket yang benar ya, karena ada banyak perjalanan ke puncak atau ke atas atau ke kuil. Harganya akan beda. Stasiun ini sangat besar teman-teman karena pada tahun Imlek atau beristiwa yang besar itu ramai sekali ini. Sangat ramai di sini. Sebelum kita naik kereta gantung, kita juga bisa pakai atau menggunakan toilet dulu ya. Saya ulang lagi, kita harus banyak berjalan kaki ya perjalanannya. Kita naik ke atas dan turun, naik gunung dan turun, berjalan kaki banyak. Kereta gantung ini dibangun pada tahun 2020 teman-teman. Ada totalnya 78 gondola. Satu gondola bisa menggantung maksimal 10 orang. Kebancangan ini lebih 4.000
meter, tapi kalau tiket saya hanya naik 1.200 meter saja ke kuil di gunung. Perjalanan ini akan menghabiskan mungkin 10 atau 15 menit saja. Gunung ini namanya Badeng teman-teman kalau bahasa Vietnam. Kalau bahasa Indonesia kita bisa menyebut namanya The Berawan Hitam ya. Sudah tiba di kuil Badeng. Kita akan terus-menerus berjalan kaki ke kuil untuk lihatnya. Sebenarnya kalau di Vietnam itu 70% orang Vietnam tidak ada agama teman-teman, tapi kebanyakan orang Vietnam akan mendukung Buddhisme. Jadi kalau kalian berkunjung Vietnam, kalian akan lihat banyak kuil atau pagoda di sini. Ini adalah kisah menjelaskan alasan yang membuat gua ini terkenal banget teman-teman. Pada tahun 1864 ada dua bisu teman-teman. Mereka memilih sebuah gua batu yang berjarak sekitar 200 meter dari satu emas untuk bertambah dan membangun tempat ini menjadi pagoda. Tapi menurut legenda, jalan menuju pagoda gua dulunya sangat sulit karena terhalang oleh batu besar, sehingga pengunjung harus memutar melewati aliran sungai yang sangat menyulitkan. Jadi ada satu bisu, dia melafalkan mantra dan berdoa selama 100 hari berturut-turut hingga akhirnya batu tersebut terbelah menjadi dua dan kedua sisinya bergeser menyisakan jalan setapak selebar 1,5 meter sebagai jalan masuk ke pagoda ini. Jejak sejarah tersebut masih ada hingga saat ini teman-teman, berupa jalan di antara dua bongkahan batu besar. Buddhisme di Vietnam adalah Buddhisme Mahayana teman-teman. Jadi dalam pagoda akan memuja banyak patung-patung Buddha dan mereka punya barang yang beda juga. Seperti ini pelindung bintu atau pelindung ajaran Buddhisme. Ini adalah pemimpin Baramara. Dia juga menaklukkan roh jahat. Biasanya kita juga bisa makan gratis di pagoda, tapi sebelum makan kita harus membaca 10 prinsip yang perlu diingat dalam Buddhisme. Kalau makanan di kuil itu biasanya makanan vegetarian teman-teman, nasi dengan sayur, dengan tahu, dengan kacang, seperti itu. Bahan-bahan untuk membuat makanan ini disembangkan oleh para pengunjung kuil teman-teman. Selanjutnya kita akan berkunjung kuil Wang Am, termasuk Gua Tiga Gadis teman-teman. Pagoda Wang Am adalah tempat pemujaan didedikasikan untuk Wang Am. Wang Am adalah seorang Buddha yang melambangkan kemurnian, belas kasihan, dan kasih sayang teman-teman. Sebenarnya kalau mau menjelajahi semua area kuil membutuhkan banyak energi karena kita harus terus-menerus menaiki tangga. Oleh karena itu setiap orang perlu memiliki kesehatan dan kebugaran fisik yang sangat baik teman-teman. Kita tiba di sini sudah lelah sekali, jadi ada tempat untuk istirahat, untuk minum, untuk makan juga, dan untuk mencari foto juga teman-teman. Sangat indah ini. Wow, tangga-tangga sangat tinggi dan curam ya. Ini adalah informasi tentang Pagoda Wang Am dan kisah tentang Goa Tiga Gadis teman-teman. Kalau tentang Gua Bako atau Gua Tiga Gadis Berawan, menurut legenda teman-teman, sejak awal abad ke-20 ketika gunung ini masih merupakan daerah hutan belantara yang angker dan berbahaya, ada 3 gadis berawan dari Delta Mekong. Mereka datang ke gunung ini untuk apa? Untuk menjalani kehidupan bertapa. Setiap hari mereka akan turun gunung untuk membantu mengobati penyakit masyarakat miskin, dan pada malam hari mereka akan kembali ke gunung untuk
melafalkan sutra dan menabuh alat musik kayu atau dalam bahasa Vietnam kami menyebut alat ini mõ. Jadi setelah ketiga gadis ini tersebut meninggal dunia satu persatu, masyarakat setempat membangun kuil pemujaan tepat di dalam gua tempat mereka bertapa. Saat ini gua ini menjadi sebuah gua yang mistis dan menakjubkan, teman-teman. Di sini ada yang kecil nih. Saya coba ya. Oke. Đúng rồi. Em chị đi rồi. Chị đi rồi giờ thì chỗ này nữa không? Em chưa đi. Em lên hôm nay buổi tối cho nó đẹp á. Ồ. Ngay giờ. Sekarang saya akan turun tangga untuk ke Kuil Badeng, teman-teman. Kuil Badeng itu adalah tempat memuja Badeng atau kita bisa menyebut berawan hitam. Kuil Badeng ini adalah tempat utama untuk permohonan kesehatan dan kesuksesan juga, teman-teman. Terutama orang-orang akan datang ke sini untuk memohon kesehatan untuk keluarga, untuk mereka juga. Karena perjalanan ini sangat lelah, saya akan menambah energi ya dengan satu es krim. Tidak enak. Ini adalah informasi tentang Pagoda Badeng dan altar utama Badeng, teman-teman. Tempat ini memuja Badeng, teman-teman. Di dalamnya ada satu patung terbuat dari giok. Ini tempat wajib dikunjung dan wajib datang kalau kalian pergi ke Gunung Badeng ya. Pagoda ini kalau luasnya 210 meter persegi, teman-teman, agak besar ya. Ini namanya, nama aslinya. Kalau bahasa Vietnam itu Linh Sơn Tiên Thạch Tự. Ini jalan turun ke kaki gunung. Oke, saya akan turun gunung ya, pakai jalur ini. Ini jalur tradisional kalau mau pergi ke atas gunung. Biasanya kita pakai jalur ini. Biasanya kalau pakai jalur ini perjalanan kalian akan menghabiskan mungkin 30 menit ya. Saya lihat pada malam banyak orang-orang ke sini untuk berolahraga. Menurut saya tempat ini sangat mantap untuk berolahraga, teman-teman, karena udaranya segar dan agak dingin ya. Jadi kalau kita berolahraga di sini, kita akan merasa sangat aman, nyaman juga. Perjalanan turun ke kaki gunung, kita juga bisa lihat banyak tempat menjual buah-buahan atau souvenir. Di Gunung Badeng ini atau di wilayah ini, makanan yang khas adalah asam jawa, mangga, kertas beras, dan garam juga, teman. Garam cabai sangat terkenal di sini. Sebenarnya kalau di kaki gunung juga ada banyak kuil ya. Kita bisa menyebut Gunung Badeng adalah tempat punya sistem kuil karena banyak kuil. Namanya juga beda. Ya, kalau kalian bisa lihat patung ini sangat tinggi, sangat unik ya. Saya lihat banyak orang mencari foto di sini, sangat enak.
suasana juga sangat bersih. Yang ini adalah tempat menjual makanan atau minuman khas Gunung Badeng atau wilayah Gunung Badeng. Ini salad kertas beras ya, sangat terkenal. Biasanya kita bisa membeli makanan khas wilayah Gunung Badeng di sini, tapi harganya agak mahal ya. Setelah meninggalkan wilayah Gunung Badeng, saya dengan teman-teman saya akan makan malam di sini. Tempat ini menjual nasi sapi, teman-teman, sangat terkenal dan sangat enak. Ini kalau orang asing atau turis asing nggak bisa ke sini karena susah untuk mencari jalannya. Oke teman-teman, saya akan menutup video ini ya. Terima kasih banyak untuk menonton video ini sampai akhirnya. Sampai jumpa di video berikutnya.